Selamat pagi ya, selamat siang, istirahat soalnya. Gue mau ngebahas hal yang sangat menarik tadi malam ya, karena baru kali ini FOMC-nya itu running sesuai ekspektasi. Kalau kalian buka Forex Factory tadi malam, resultnya itu gini bahasannya ya. Eh, Previousnya satu turun, berubah jadi 1,5 dan di sini ada kenaikan jadi apa namanya, dari yang normalnya yang sebelumnya, hasil, rate-nya itu 1%, di-forecast menjadi 1,5 dan di sini hasilnya lebih besar. Artinya apa? Ada kecenderungan cukup menarik ya, ada kecenderungan di mana USD, udah mulai panik posisinya. Ada kepanikan di sana karena inflasinya udah fix ya, bisa dibilang menurut gue ya. Dan sekarang kita bahas pendekatan USD-nya dari indeksnya. Eh, kita nggak perlu ngelihat dari daily menurut gue ya, karena lihat aja di time frame H4 kita ngelihat bahwa sekarang di mana yang sebelumnya indeksnya itu apa namanya sudah ada yang awalnya dia bergerak dari sini kemudian ke sini dan ada power sampai sini dan sekarang sideways gerakannya ya, sideways dan sekarang berhenti di sini. Artinya apa? Indeks USD-nya sudah mulai melemah untuk kenaikannya. Key levelnya di mana untuk indeksnya? Kita bisa marking indeks untuk USD itu ada di line ini. Oke, di line ini. Kita tinggal nunggu aja breakoutnya patah ke bawah, kemudian USD loss. Gak ada power sama sekali menurut gue. Jadi kita ada peluang untuk 1 minggu ke depan, di minggu depan, di akhir kita masuk ke minggu terakhir ya, di bulan Juni, untuk periode trade kita. Jadi kemungkinan kita akan ada peluang untuk cari cuan di minggu depan, oke? Kita sekarang ke chart ya, kita ke chart, kita ngebahas potensial trade untuk gold ya, untuk gold tadi malam. Gue pasang buy limit dan seperti kalian tahu bahwa di channel gue running lumayan banyak gitu ya, karena gue masuk di harga 18.15. Kita edit ya, harga masuk di 18.15. Kemarin untuk level stopnya itu di 18.00 sebenarnya, karena gue ada buy limit lagi sebelumnya di 809. Gue expect marketnya akan narik sampai sana, ternyata nggak sampai. Jadi bisa dibilang gue hoki ya, karena gue running sekitaran hampir 150 pip tadi malam. Tadi pagi dari posisi entry-nya. Yang di sini kemarin tadi malam udah gue ambil, cuma nggak sampai apa namanya nggak sampai TP maksimal, gue sampai ke 18.40. Karena apa? Alasannya kenapa gue ambil buy kemarin, buy limit. Kalau kalian perkecil time frame-nya ke M15 kemarin ya, di sini kan kemarin kita udah expect bahwa market akan turun cukup dalam ya. Kita expect marketnya drop cukup signifikan gitu ya untuk apa namanya untuk gold. Makanya gue kemudian bikin buy limit di sana untuk ordernya. Karena kan kemarin sebelumnya kita jualan di sekitaran sini 18.35 sampai dengan 18.30 dan TP maksimal 18.20 pun kejemput tadi malam ya. Jadi ya lumayan lah ya, 100 pip sell-nya dari sekitaran sini ke sini ya. Kemudian di sini tadi malam ada kenaikan cukup menarik
Lalu pas FOMC statementnya keluar, gejolak nih satu candle merah ini ya. Nah, disitulah kemarin gue coba nih turun lagi ke time frame yang lebih kecil, M5. Gue ngeliat ada potensi kemarin. Makanya gue coba bikin buy limit di 18.15-nya. Dan kejemput, kemudian dia running tuh. Cukup lumayan ya. Oke. Lalu kita bicara peluangnya sekarang. Kalau kita trade untuk gold hari ini dan besok hari Jumat, kita kembali ke 4 jam. Ya. Yep. Oke lah ya, ini nggak perlu dihapus. Oke, kalau kita bicara peluang untuk gold hari ini dan besok, kita buka di di MT4-nya aja. Kita bicara peluang untuk hari ini, kira-kira potensial untuk buy itu di mana? Atau sell-nya itu di mana? Oke, pertama ya. Karena indeksnya negatif korelasinya, maka zone ini menjadi penting. Sekitaran 18.21 sampai dengan ya di sini ya. Ini adalah zone potensial buy kita. Kalau ada valid rejection 18.21 dan 18.16. Ini adalah zone potensial kita untuk buy di hari ini. Jika posisinya ada penarikan. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan resisten yang terdekat, resisten ini sudah ditembus. Nah, resisten ini udah ditembus. Ini juga sudah. Walaupun powernya ada nih, udah ditembus dari sini, ditarik lagi ke bawah. Artinya untuk hari ini sellernya lebih dominan. Ya, sellernya masih akan narik ke bawah lagi. Potensialnya kalian itu bisa masuk di antara zone hijau ini, atau kalian bisa marking Fibonacci line dari swing yang ini aja. Ya, kemungkinan kalian bisa ngetap di zone ini. Kalau kita hitung bodinya, ya, ini jadi potensial buy 18.25 menjadi harga yang mungkin akan dijemput sama gold hari ini ataupun besok. Naiknya sampai mana? Kalau kalian masuk di 18.25, kita bisa buat proyeksi TPSL-nya itu seperti ini. Ya, 18.25. Jadi kalian itu entry di sini. Ketika ada pullback, SL-nya itu harus di sini di bawah zone. Cukup lebar ya, sekitaran 100 pip. Dengan TP maksimalnya di 18.55. Karena apa? Di sini ada zone. Ini imbalance ya sebenarnya. Di sini ini ada zone juga, dan di atas juga ada. Ini yang lebih clear view-nya secara candle by candle-nya. Oke. Nanti tinggal diperhatiin aja. Power naik. Nah, ketika dia ada pullback ke sini, ya, ada pullback ke sini ke bawah, kalian bisa langsung opportunity untuk buy ke atas. Gak usah khawatir SL-nya. Ya, kalau kalian mau ambil banyak, ya SL-nya harus banyak. Minimal 1:1 gitu. Kalian harus siap resikokan itu. Nah, untuk sell-nya, seandainya sell-nya itu terjadi, kita akan nge-sell di daerah mana sih? Oke, ini ada posisi menarik untuk gold ya. Sekarang itu dia ranging. Kita batasi dia di sini ya. Lalu di sini. Pergerakannya dibatasin di 18.40 sampai dengan 18.30. Kita tinggal tunggu zone play-nya bekerja. Seperti biasa gue bilang, zone play bekerja menurut gue cukup valid ya. Ketika terjadi breakout di zone play, dia akan naik ataupun ke bawah sesuai dengan arah breakoutnya zone play.
Kalian bisa ambil 1:1 dari zone play-nya. Rules-nya untuk zone play adalah 1:1. Oke? Kalau misalnya kita trigger untuk nyari perkecil ya, perkecil zone-nya kalau di time frame yang lebih kecil M15, kemungkinan ini akan di-trigger menjadi 18.23. Tapi kita nggak tahu nanti marketnya seperti apa. Kita lihat di US season ya. Zone-nya sementara ini dulu untuk gold buy-nya adalah di 18.20 sampai dengan 18.16. Oke. Sama sekarang kita bahas untuk Bitcoin. Untuk gold, gue ulang ya, untuk gold ya, kita akan nge-buy ketika marketnya turun ke bawah. Biarkan zone play ini bekerja, biarkan dia bikin breakout ke bawah, ada pullback lagi sedikit ke atas, kita ambil, tunggu dia benar-benar turun ke bawah ya arahnya turun ke bawah, baik itu di 18.25 atau di 18.20. Ini adalah toleransi untuk entry beberapa level, dan ini adalah harga paling bagus di mid dari zone-nya, pasti di tap. Oke. Kita akan buy ketika masuk di zone hijau ke demand yang pertama ini, karena demand zone yang hijau ini adalah permulaan dari pergerakan masifnya di sini, ke trigger ketika momentum FOMC tadi malam dirilis ya. Kita tinggal nunggu zone play-nya bekerja. Dan untuk sell-nya, kalau kalian mau ambil tipis-tipis ya, di resisten ini nanti. Kalau misalnya terjadi false breakout, kalian bisa ambil sell. Kalau posisi kita zoom lagi ya sedikit ya. Ya, kalau posisi resisten yang ini, posisi resisten yang ini ditembus dengan body, contohnya seperti yang terjadi di sini, ya, sebaiknya nggak ambil sell karena pasti akan ditarik lebih tinggi lagi. Otomatis bahasanya resistensi ini udah nggak valid, akan jadi support di berikutnya, di harga berikutnya. Kita coba di clear dulu lagi ya, kita clear dulu untuk apa namanya, coret-coretannya. Kita coba bersihin ya, kita balik lagi ke time frame H1 untuk ambil peluang. Oke, line ini kita anggap tidak ada dulu, ini tidak ada ya. Potensial buy-nya nanti ada di harga sini. Kalau kalian khawatir nggak kejemput ya, silahkan masuk di harga 18.25 ya. Ini adalah toleransi SL-nya di 18.12 atau 18.10. Di sini juga ada demand zone, tapi demand zone ini udah kemakan sama candle yang ini, udah di tap. Jadi ini sebenarnya demand zone ya, demand zone ini, kotak ini demand zone, tapi udah di pick sama ini, running ke atas ya. Jadi demand zone-nya sudah ke retest sekali, artinya order sebelumnya yang terkumpul itu sudah kepanggil. Dan sekarang ada power penurunan ya, tinggal kita lihat koreksinya. Zone play ini biarin bekerja ya. Ini zone play-nya gue perjelas ya. Kalau misalnya kalian ambil ini sebagai zone play, biarkan zone play-nya ini bekerja. Oke. 1:1 untuk zone play. Cara tradingnya. Oke ya, zone play ya, bekerjanya kayak gitu. Ambil 1:1. Ketika zone play-nya workout, bekerja, ya disitulah ambil peluang. Zone play harus di breakout, bukan false breakout. Jadi saran gue kalian harus nunggu ada candle close melewati dari zone play-nya dengan body, bukan dengan ekor. Biarin candle-nya tutup dulu. Oke. Ini untuk gold. Kita pindah ke BTC. Ada apa di BTC? Oke. Agak menarik ya salah. Oke, untuk BTC, karena FOMC tadi malam itu nggak ada sebut apa-apa ya. Sependengaran gue sama tadi pagi gue coba dengerin lagi di YouTube untuk BTC.
Ada nggak sih peluang untuk trade? Ada. Seperti gue bilang kemarin, kita bisa buy untuk BTC. Ya, untuk BTC kita bisa buy. TP maksimalnya di mana? Di harga 30.000. Selesai di situ. Seperti yang gue bilang, zone play ini, ya, ini base ini akan ngejaga market. Ya, ini akan ngejaga market untuk BTC nentuin posisi. Ya gue nggak secara time frame besar si BTC ini tetap downtrend gerakannya karena bahasanya ini drop base drop. Oke. Kemarin juga kan kita marking di sini ya. 18.20 sampai 18 harga 20.000 sampai 18.500. Dan di harga 20.000 udah ke tap. Biarkan dia naik. Gue ngomongnya sedih juga nih. Biarkan dia naik ya. Jadi nanti gerakannya gini. Dari sini ke sini, ya, di sini ada rejection atau tidak, tergantung nanti polanya seperti apa di candlenya di daily. Kalau di sini fix ada rejection, dia akan turun lagi ke bawah. Dia akan turun lagi ke bawah dan cukup dalam turunnya. Gue nggak berharap itu terjadi ya, karena akan semakin sakit posisi posisi trade-nya. Untuk spotnya, untuk trade-nya kalian bisa ambil posisi buy kalau kalian mau. Kita coba turun ke time frame yang lebih kecil. Ada nggak sih peluang? Ada pasti ya. Gambarnya itu. Oke, kita pindah ke. Oke, kita dapat nih posisinya untuk BTC. Oke, BTC ya. Agak sedih juga gue ngomongin BTC sih. Karena ya spot gue juga gantung di Indodex. Posisinya sakit, bos. Ya, oke. Ini ada posisi menarik. Kalian bisa tunggu marketnya itu masuk di zone hijau ini. Harga pertengahannya. Di harga berapa sih? Oke, di situ. 21.200. Kalau kalian mau bulatkan, silahkan dibulatkan harganya. Disitulah peluang bagi kita untuk BTC. Targetnya maksimal di zone grey ini. Zone play di time frame besar. Di daily ya, zone play-nya. Kalau di time frame yang lebih kecil, kita ada peluang buy di zone play yang ini. Sorry, bukan zone play, tapi ada area yang cukup menarik ya di sini. Kalian bisa buy di situ. Oke, gua rasa cukup untuk BTC sama goldnya dari hasil FOMC tadi malam yang cukup menarik. Gua rasa cukup untuk outlook BTC dan goldnya. Coba kalian analisa juga gimana. Kalau menurut kalian ada perbedaan atau kalian pikir kayaknya nggak ke situ deh om. Kalau silakan di komen gerakannya kemana. Kalau bisa sih infoin juga di grup ya. Analisa kalian, grupnya ada di deskripsi. Silahkan join di grup supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan kalau kalian baru pertama kali lihat channel ini, tolong di subscribe, di like, dan di nyalain loncengnya biar update Outlook sama seperti ini bisa kalian dapetin langsung gitu. Jadi notifikasinya dapat langsung biar kalian bisa follow up langsung. Nonton lagi bisa persiapan nih untuk pay atau sell-nya kemudian. Oke ya. Thank you.